Sim lana min khasyatika. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar Allah menanamkan ke dalam hati kita rasa takut kepadanya. Minta apa? Minta takut. Jadi bukan minta uang, bukan minta dilancarkan urusan jabatan, dilancarkan urusan perdagangan, dilancarkan urusan karir. Itu semua mungkin sudah sering kita minta, bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kedua ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketaatan yang selama ini kita lakukan itu bukan karena kita hebat, sehingga ketika pada hari ini kita mampu melaksanakan amal-amal soleh yang amal-amal itu belum mampu dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka tidak perlu kita kemudian menjadi ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, maka di antara yang paling banyak beliau ajarkan kepada umatnya adalah tentang doa. Ada begitu banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan bahkan kalau kita membuka Al-Quran, maka kita akan menemukan begitu banyak kalimat-kalimat doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Boleh kita buka surah Al-Baqarah, kita sudah bertemu dengan ada beberapa doa di sana. Begitu juga dengan surah Ali Imran dan selanjutnya. Karena doa itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari ibadah, hal yang tidak terpisahkan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan doa itu merupakan induknya ibadah. Dan dalam keseharian kita, mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, maka doa itu tidak terlepas dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita bangun tidur, ada doanya. Kita masuk ke kamar mandi, ada doanya. Keluar dari toilet, ada doanya. Kita bercermin, ada doanya.
Kita berpakaian ada doanya. Kita hendak makan ada doanya. Selepas makan ada doanya. Kita hendak keluar rumah ada doanya. Kita berkendara ada doanya. Kita berpergian ada doanya. Bahkan ketika kita hendak masuk rumah dan kemudian kita tidur kembali juga ada doanya. Itu belum termasuk dengan doa yang dalamnya ada hajat kita, ada keinginan kita yang kita harapkan Allah mengabulkannya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh-boleh saja berdoa dengan bahasa kita, meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama doa itu merupakan doa yang dalamnya berisi permintaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama kemudian mengajarkan kepada kita, ketika kita hendak berdoa, maka ada kalimah-kalimah doa yang lebih afdal kita amalkan, yaitu diantara doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika Al-Quran dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, maka kalimat-kalimat permintaan yang ada di dalam kalimat-kalimat doa tersebut merupakan sesuatu yang memang kita butuhkan. Karena terkadang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang doa yang kita panjatkan itu adalah sesuatu yang berasal dari keinginan kita. Dan tidak jarang doa-doa yang kita panjatkan itu sebagian besar adalah sesuatu yang kita minta tentang urusan dunia kita. Tapi seringkali kita lupa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita butuhkan dan sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Nah, oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita mengambil pelajaran, menggali hikmah dari salah satu kalimah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa ini bisa kita hafalkan dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doanya memang agak panjang, tapi insyaallah ketika kita jadikan sebagai sesuatu yang kita amalkan dalam keseharian kita, dengan sendirinya doa ini akan kita hafalkan. Kita bacakan kalimah doanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana 'ala man 'adana wa la taj'alna musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Di dalam doa ini ada beberapa permintaan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yang pertama, Allahumma qsim lana min khasyatika. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar Allah menanamkan ke dalam hati kita rasa takut kepadanya. Minta apa? Minta takut. Jadi bukan minta uang, bukan minta dilancarkan urusan jabatan, dilancarkan urusan perdagangan, dilancarkan urusan karir. Itu semua mungkin sudah sering kita minta. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati kita takut kepadanya? Unik permintaannya, minta takut. Minta agar Allah menjadikan hati kita takut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling berhak kita takuti di atas segalanya di alam semesta ini. Untuk apa kita meminta takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di kalimat berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Yang dengan takut itu ia akan mencegahku untuk berbuat maksiat kepadamu.
Jadi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu sebab terhalangnya kita dari perbuatan maksiat. Artinya maksiat demi maksiat yang kita lakukan itu merupakan cerminan tidak adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita ini, keimanan yang ada di dalam hati kita ini, kata Rasulullah SAW, karakter keimanan kita apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu terkadang naik, bertambah. Tapi tak jarang keimanan yang ada dalam hati kita juga bisa berkurang. Bahkan na'udzubillah dia bisa hilang dari hati sanubari kita. Dan ketika keimanan kita itu bertambah, maka otomatis rasa takut kita juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika keimanan itu menurun, maka derajat ketakutan kita kepada Allah juga akan menurun. Sehingga ketika takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurun bahkan hilang, maka itulah yang akan membuka peluang kita untuk bermaksiat kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sesuatu yang bisa menghalangi kita dari bermaksiat kepadanya, tapi takut itu merupakan salah satu puncak dari ketakwaan. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak dari ilmu seseorang. Jadi adik-adik pada hari ini ketika diantar oleh orang tua ke dayah ini menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, salat berjamaah, salat sunat, bahkan nanti saum sunnah dan lain sebagainya, maka ketika hari-hari kalian berada di sini menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu yang harus kita evaluasi adalah adakah hari-hari yang kalian lalui di dayah ini itu berpengaruh kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan kepada kita bahwa ulama itu bukanlah orang yang menghafal banyak ayat Al-Qur'an. Juga bukan orang yang menghafal banyak hadis. Bukan orang yang bisa membaca berbagai macam kitab. Tapi Al-Qur'an memberikan kepada kita gambaran yang begitu sederhana tentang siapa itu ulama. Maka di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itulah dia ulama. Jadi ulama itu indikatornya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menghabiskan waktu kita di dunia ini untuk menuntut ilmu, maka puncak keilmuan kita itu bukan pada seberapa banyak hal yang kita hafalkan, tapi puncak keilmuan itu ada pada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak keilmuan seseorang itu bukan pada gelar doktor, profesor, di mana dia kuliah, bukan. Maka di dalam Al-Qur'an di bagian akhir surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu kelompok yang disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Siapakah mereka? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab itu dikatakan adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Tidak hanya berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi ulil albab ini adalah orang yang senantiasa mentafakuri, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentafakuri penciptaan alam semesta, apa yang kemudian dikatakan oleh kelompok ini? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Setelah dia berzikir sekian lama, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, kemudian dia memikirkan penciptaan langit dan bumi, melihat siang dan malam.
Kalau hari ini adik-adik belajar fisika, ada belajar fisika? Ada belajar kimia, ada belajar geografi. Itu semua adalah tafakkur. Kita diajarkan oleh guru kita tentang turunnya hujan, diajarkan tentang fenomena di lautan, diajarkan kepada kita tentang reproduksi manusia, ya kan? Semua itu adalah tafakkur sebenarnya. Maka ketika kita berada di dalam kelas-kelas kita berzikir, kemudian belajar berbagai macam disiplin ilmu, maka muara dari semua itu seharusnya apa? Takut lagi. Sehingga ulil albab ini dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya segala sesuatu yang Engkau ciptakan di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Subhanak, dan kemudian dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Faqina azabannar. Dan di akhirnya kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dia dari azab api neraka. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada sekelompok orang yang kita kenal dengan sebutan Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi. Tidak sedikit di antara mereka pemuka-pemuka agamanya menghafal ayat-ayat Taurat. Tapi pertanyaannya, apakah ketika mereka menghafal ayat-ayat Taurat itu membuat hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beriman kepada Rasulullah SAW? Tidak ternyata. Bahkan mereka berani mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka itu, orang-orang yang menghafal isi Taurat itu, tak ubahnya seperti seekor keledai yang membawa banyak kitab di punggungnya. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Nah, oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik sekalian yang pada hari ini sedang menuntut ilmu di tempat ini, maka perhatikanlah diri kita masing-masing. Setelah sekian tahun kita berada di sini untuk menuntut ilmu. Rasa takut inilah yang akan menjadikan ibadah kita memiliki ruh, yang akan membuat ibadah kita semakin berkualitas. Nanti kita akan sholat isya. Ustadz beberapa hari ini sering sholat di sini dan Ustadz sering melihat, tidak semua, tapi beberapa di antara adik-adik itu ketika sudah berada di saf-saf sholat, imam sudah memulai sholat, membaca Al-Fatihah, itu masih ada di saf kedua, itu masih ada yang cukeh-cukeh kawannya, cekikikan, jahilin kawannya. Pertanyaannya, ketika kita sholat, kita menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Sang pencipta kita, zat yang mencipta kita, zat yang mencipta alam semesta. Kalau pada hari ini adik-adik menghadap wali kota, kira-kira di hadapan wali kota itu berani main-main gak? Ketawa-ketawa, jahilin kawan, berani? Itu ditempeleng sama ajudannya. Apalagi kalau kita menghadap presiden, itu tidak bisa macam-macam. Nah, ketika kita menghadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia, kita merasa takut, segan, kita hormat kepada orang yang kita lihat itu di depan kita, karena dia pejabat, karena dia guru kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita kok masih bisa ketawa-ketawa, gangguin teman kita? Bahkan ketika sholat pun masih ada yang tertawa gitu. Entah apa yang dipikirkan. Sehingga kalau kita masih melakukan itu, maka otomatis kita harus bisa menyimpulkan bahwa diri kita pada hari ini, walaupun sudah sekian lama mendirikan sholat, sudah begitu banyak ayat Al-Quran yang kita baca dan kita hafal, ada begitu banyak hadis dari Nabi SAW yang disampaikan oleh guru-guru kita sudah diajari tentang akhlak dan adab, kita sudah diajari tentang praktek ibadah. Tapi ketika kita beribadah, kita masih bisa bermain-main, bercanda-canda, seolah-olah kita sedang menghadap sesuatu yang tidak ada. Maka bisa kita simpulkan, ilmu yang selama ini kita tuntut itu tidak bermanfaat kepada kita. Jangan sampai salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah tadi itu,
walaupun ayat itu diturunkan kepada kelompok ahlul kitab, orang-orang yang menghafal begitu banyak ayat-ayat Taurat, tapi tidak mengamalkan isi Taurat itu, yang mengarahkan mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW, itu juga terjadi pada diri kita, adik. Kalau ditanya sudah berapa juz hafal Quran? 5 juz, 6 juz, 7 juz, 15 juz. Tapi ketika dia melakukan sholat, ketika dia berada di kamar, ketika dia berhadapan dengan orang tua, tidak sedikit pun amal-amal yang dia lakukan mencerminkan dia seorang hafiz Quran. Tidak mencerminkan dia seorang anak yang sedang belajar di pesantren. Tidak jauh beda dengan anak-anak yang sekolahnya di luar. Tidak jauh beda dengan anak-anak yang pada hari ini tidak pernah belajar mengaji, tidak pernah diajarkan tentang tauhid, tidak pernah diajarkan tentang adab dan akhlak. Maka tahun demi tahun yang kalian lalui di sini itu merupakan sebuah kerugian, kesia-siaan. Maka ada seorang ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika hendak diantar oleh ibunya untuk menuntut ilmu kepada para ulama, sang ibu ini berpesan kepada anaknya yang masih kecil, yang kelak kemudian menjadi seorang ulama besar. Nak, kalau kamu nanti sudah mendapatkan materi-materi belajar tentang berbagai macam ilmu, maka perhatikan dirimu, nak. Adakah bertambah rasa malumu? Adakah terperbaiki akhlakmu? Adakah bertambah rasa takutmu? Nah, kalau semua itu tidak bertambah, maka ilmu yang kau tuntut adalah sebuah kesia-siaan, tidak ada guna. Ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat berikutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta ketaatan. Tadi Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Perkara kedua yang diminta di dalam doa ini adalah kita meminta kepada Allah agar Allah menanamkan ke hati kita itu ketaatan. Yang ketaatan itu kita harapkan akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu yang begitu lemah dengan diri kita sendiri, tentu saja untuk menjadi pribadi yang taat itu tidak mudah. Walaupun kita tahu amal-amal itu menyimpan begitu banyak keutamaan. Bisa jadi ada orang hanya sekedar tahu, tapi tahunya itu tidak membuat dia untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Coba tanya pada hari ini kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam, apakah mereka mengetahui apa hukumnya sholat 5 waktu? Insya Allah semua mereka bisa menjawab bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Lantas mengapa mereka tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu? Bukan karena mereka tidak tahu. Coba tanya nanti pada bulan Ramadan orang-orang yang kalian lihat tidak berpuasa di siang hari. Apakah mereka tahu berpuasa itu hukumnya wajib di bulan Ramadan? Mereka tahu. Tapi taunya mereka tidak membuat mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kawan-kawan pada hari ini yang pada hari ini berkesempatan untuk menimba ilmu agama. Guru-guru kita memberikan kepada kita begitu banyak ilmu, pemahaman tentang keutamaan-keutamaan dari berbagai macam ibadah. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari ilmu-ilmu yang kita pahami itu kemudian kita amalkan? Sehingga ketika kita merasakan bahwa ketaatan itu sesuatu yang tidak mudah, maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah tidak hanya memberikan kepada kita pengetahuan tentang apa yang Allah perintahkan dan tentang apa yang Allah larang kepada kita, tapi juga kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ketaatan agar kita bisa mengamalkan amal-amal tersebut. Sehingga kita harapkan agar amal-amal itu bisa mengantarkan kita kepada
surga Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kedua ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketaatan yang selama ini kita lakukan itu bukan karena kita hebat. Sehingga ketika pada hari ini kita mampu melaksanakan amal-amal soleh, yang amal-amal itu belum mampu dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka tidak perlu kita kemudian menjadi ujub, menjadi takjub, bahkan menjadi sombong. Cuman saya di sini yang bisa sholat malam. Cuman saya di sini yang bisa menghafal Quran, sekali duduk itu bisa terhafal 1 lembar, bahkan 2 lembar dalam 1 jam. Kita kemudian menyombongkan diri dengan banyaknya amal soleh yang kita kerjakan. Kita menganggap, melihat sebelah mata kepada saudara-saudara kita yang masih begitu lemah untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa kita tidak boleh kemudian takjub, bahkan menjadi sombong ketika kita mampu melakukan amal-amal kebaikan itu? Karena sejatinya amal-amal kebaikan itu tidak mampu kita lakukan andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hati kita untuk melakukan itu semua. Karena ternyata amal-amal soleh yang dikerjakan itu bukan pada perkara sehat tidak sehatnya jasmani kita, tapi perkara kuat atau tidaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pada hari ini badannya kuat, dia bisa berlari begitu jauh, bahkan bisa melangkahkan kakinya naik ke atas gunung yang begitu tinggi. Tapi kuatnya badannya itu tidak bisa membawa dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk meminta takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takut itu akan mencegah kita dari kemaksiatan kepadanya. Permintaan yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita, memasukkan ke dalam hati kita untuk taat kepadanya, yang dengan ketaatan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang ketiga adalah wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Permintaan yang ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menanamkan ke dalam hati kita keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kepada hari kiamat, hari pembalasan. Untuk apa keyakinan itu? Dikatakan di sini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Keyakinan itu kita harapkan bisa menjadikan kita untuk mudah menghadapi musibah-musibah dunia. Jadi musibah dunia itu tidak mungkin kita hindari. Siapa saja yang hidup di dunia ini, maka dia tidak akan luput dengan yang namanya musibah. Baik itu musibah yang besar maupun musibah yang kecil. Ada pada hari yang sejak lahir sampai kemudian hidup bertahun-tahun di dunia tidak pernah mengalami musibah, tidak ada. Semua kita pernah mengalami musibah. Dan tidak ada orang yang terlepas dari yang namanya musibah. Tapi yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja agar kita terhindar dari musibah, karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu sifat dunia. Baik itu musibah yang besar maupun musibah yang kecil. Musibah yang kecil, contoh misalkan sekarang kalian ngantuk, kapan selesai ini pengajian? Itu sudah musibah itu. Jadi rasa nggak enak dalam hati ya. Nanti mau makan, ketika makan ternyata nasinya keras, sudah nggak nikmat kita makan. Itu sudah musibah itu. Ada di antara nanti anak-anak pesantren karena nasinya kurang enak, lauknya kurang enak, stres dia. Kemudian telepon mamanya, telepon bapaknya minta keluar dari pesantren, nggak sanggup. Tapi ada di antara kalian mungkin ketika makan seadanya, tidur dalam kondisi seadanya, dia justru bisa menikmati. Artinya musibahnya bisa sama, tapi kemampuan kita menghadapi musibah itu berbeda-beda. Ada orang sama-sama kehilangan uang 1 juta. Yang satu sepertinya sudah mau mati saja. Yang satu lagi biasa saja. Kuat dia itu. Sama-sama hilang 1 juta. Atau mungkin sama-sama kehilangan orang tua. Musibahnya sama. Dia meninggal ayah, saya juga meninggal ayah. Musibahnya sama. Tapi kemampuan menghadapi musibah itu beda-beda. Maka apa yang membuat musibah itu bisa terasa ringan? Itulah dia keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan adanya hari kiamat. Ada begitu banyak kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang mendapatkan musibah begitu berat. Ada di antara para sahabat itu musibahnya hilang penglihatannya. Bayangkan ya, hilang penglihatan, mata yang selama ini bisa melihat, tapi kemudian Allah cabut, entah karena penyakit atau mungkin karena kecelakaan. Dan tidak ada yang mengatakan hilangnya penglihatan itu musibah kecil, pasti itu musibah yang besar. Sehingga kemudian ada di antara para sahabat ini ketika hilang penglihatannya, dia kemudian datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan lagi penglihatanku. Apa permintaannya? Minta kepada Allah, wahai Rasulullah, agar Allah mengembalikan lagi penglihatanku. Apa jawaban Nabi? Aku bisa berdoa kepada Tuhanku agar Allah mengembalikan penglihatanmu. Tapi jika engkau mau bersabar, untukmu syurga. Kau pilih yang mana? Ketika dijanjikan kepada sahabat ini syurga, spontan dia mengatakan, aku memilih syurga wahai Rasulullah. Tidak perlu lagi minta kepada Allah agar Allah mengembalikan lagi penglihatanku. Jadi hilangnya penglihatan yang tadi begitu berat bagi dirinya, ketika kemudian diberikan oleh Rasulullah kabar dengan syurga, masalah yang berat tadi itu begitu ringan. Bahkan dia tidak perlu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penglihatan itu kembali. Pada kesempatan yang lain ada seorang sahabat begitu sedih karena anaknya meninggal dunia. Anak satu-satunya meninggal dunia. Begitu sedih dia ini. Kemudian lagi-lagi Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, kalau engkau mau bersabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan, akan menjadikan engkau nanti bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang meninggal itu. Maka kemudian ketika dia mendapatkan kabar itu dari Rasulullah SAW, kehilangan anak yang tadinya begitu berat dia rasakan, akhirnya menjadi ringan. Jadi pada hari ini ketika kita mengalami musibah, dan musibah itu mengakibatkan kita stres, terpukul jiwa kita, itu sejatinya yang menjadi persoalan adalah bukan musibah itu, tapi yang menjadi persoalan adalah keyakinan yang ada pada diri kita, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan hari pembalasan. Orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah, maka tentu dia pertama dia akan bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah demi musibah yang dia alami selama dia hidup di dunia ini itu pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan berbuah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sehingga ketika dia memahami itu semua dan meyakini itu semua, musibah yang tadi begitu berat dia rasakan bisa kemudian dihadapi dengan ringan. Kemudian permintaan yang berikutnya, sudah berapa permintaan? Sudah berapa permintaan? Hah? Ada yang hitung tadi? Yang pertama minta apa? Minta takut. Untuk apa takut itu? Mencegah dari kemaksiatan. Yang kedua minta ketaatan. Untuk apa ketaatan itu? Ketaatan itu menjadi harapan bagi kita agar Allah mengantarkan kita ke dalam surganya. Yang ketiga minta apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke hati kita keyakinan. Yang keyakinan itu akan meringankan diri kita dalam menghadapi musibah dunia. Kemudian permintaan yang berikutnya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan pada panca indera kita, pada jasmani kita. Panca indera yang disebutkan di sini ada dua, yaitu indera pendengaran, penglihatan, dan sehatnya jasmani kita. Tapi dikatakan di sini agar Allah memberikan kepada kita kenikmatan. Kita tahu pada hari ini pendengaran itu sebuah kenikmatan. Penglihatan itu juga kenikmatan. Sehat jasmani juga kenikmatan. Tapi dalam pandangan agama,
hakikat dari kenikmatan jasmani yang Allah berikan kepada kita itu bukan pada kita menikmati apa-apa yang ada di hadapan kita. Tapi hakikat dari kenikmatan itu adalah ketika kita bisa menjadikan pendengaran kita, penglihatan kita, dan sehatnya jasmani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempurnaan pendengaran, tapi kalau kemudian pendengaran itu kita jadikan sebagai alat untuk mendengarkan sesuatu yang Allah larang, maka sejatinya itu bukan kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan jasmani, tapi kesehatan itu tidak mampu membawa kita kepada ketaatan kepadanya, sejatinya kesehatan itu belum menjadi kenikmatan. Begitu juga dengan harta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelimpahan harta, maka nikmatnya harta itu bukan pada seberapa banyak yang bisa kita beli, tapi kenikmatan harta itu hakikatnya ada pada seberapa banyak harta itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita minta kepada Allah bukan saja Allah memberikan kesehatan kepada kita, bukan saja Allah melimpahkan harta yang banyak kepada kita, tapi agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita, sehingga apapun yang Allah titipkan kepada kita itu kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita permintaan waj'alhu sa'rana ala man 'adana. Kita selama kita hidup di dunia, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik, memiliki akhlak yang baik. Tapi sebaik-baiknya kita tetap saja ada orang-orang yang memusuhi kita. Sebaik apapun perkara yang kita lakukan, baik itu di kelas, di asrama, di sekolah, di tempat bekerja, pasti ada orang yang tidak menyukai kita, memusuhi kita. Dan tak jarang orang-orang seperti ini membuat kita kelelahan, Pak. Ada saja yang dia bilang untuk kita, ada saja yang dia fitnah kepada kita. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang-orang seperti itu, maka tidak perlu kita menghabiskan energi untuk menghadapi mereka. Tapi apa yang kemudian kita lakukan? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mengembalikan semua yang mereka lakukan itu kepada Allah. Apa yang kita minta? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan balasan atas perlakuan orang-orang yang memusuhi kita. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap orang yang tidak baik kepada kita itu akan terasa ringan. Tak jarang kita bisa stres karena apa? Karena sikap orang yang tidak baik kepada kita. Stres kita. Kok bisa ada orang begitu? Kemarin baru kena tipu, nggak bisa tidur, nggak selera makan kita. Asam lambung naik, bata pikir urungnya. Pekan na urung lagi nya, ni penget gop. Kemarin ketika berhutang, seolah-olah perlu kali. Ketika sudah kita kasih, pergi dia melarikan diri dan kemudian tidak peduli. Stres kita menghadapi orang begitu. Tapi ketika kita selalu berpikir, kenapa bisa dia begitu kepada saya kan sudah baik dengan dia, maka sejatinya itu akan menyiksa kita. Maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan balasan atas perlakuan yang mereka berikan kepada kita. Dan doa ini juga seharusnya memberikan kepada kita kewaspadaan. Ini adik-adik tinggal di asrama. Ada yang badannya besar, badannya kuat, ada yang badannya kecil, ada yang senior, ada yang junior kan? Nah kadang-kadang nggak pas sama kawan, nanti panggil, ditapek, dipukul, dibuli, ditertawakan. Maka hati-hati kalau nanti ada orang-orang yang kita pukul, yang kita tertawakan, yang kita bully. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pakai doa ini, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang memusuhi kami. Maka kalau Allah ijabah doanya, berhati-hatilah kalian.
Ada beberapa lagi permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.